Salam saudara, kembali di Abam, ini episode 893. Dari wanita usia 50 tahun, janda cerai mati. Loh, janda ditinggal mati, bukan pakai cerai dong mestinya ya. Anak 2, Sukoharjo. Yang saya hormati dan saya kasih Pak Erastus. Saat ini anak laki-laki saya yang sulung kelas 8 SMP, sekolah di Surakarta. Saya sendiri tinggal di pinggiran Surakarta bersama kedua anak saya, yang bungsu perempuan masih SD. Pak, saya rindu sekali anak saya yang sulung terpanggil seperti ayahnya yang menjadi hamba Tuhan, yang sudah dipanggil Tuhan sekitar 2 tahun yang lalu. Saya punya kerinduan menyekolahkan anak saya di Ekumene Christian High School tahun depan, tahun 2025. Setelah dia lulus SMP nanti. Meskipun kondisi saya pas-pasan, saya akan berjuang semampu saya. Sebenarnya saya takut membesarkan anak saya seorang diri tanpa bimbingan ayah di sisinya. Saya takut anak salah langkah dan masuk dalam pergaulan yang salah, hingga akhirnya masa depannya bisa hancur. Saya yakin bila anak saya bersekolah di tempat Bapak dan guru-guru sebagai wali Tuhan di sana akan mendidik karakter anak saya menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi saya bingung mulai dari mana, Pak. Mohon petunjuk yang terbaik dari Pak Eras, apa yang harus saya lakukan. Semoga Tuhan memberi panjang umur kepada Pak Eras. Oke. Tidak keberatan kalau Anda menyekolahkan anak Anda di sekolah kami. Tetapi harus dicatat bahwa anak kami sekolah kami melalui selektif yang ketat. Bahkan anak-anak pendeta GSKI sendiri kalau tidak memenuhi kualifikasi dari penerimaan murid, screening penerimaan murid atau selektif penerimaan murid, kami tolak. Walaupun anak pendeta GSKI sendiri. Karena kami juga dibimbing oleh konsultan. Perlu saya beritahukan, puji Tuhan sekolah ini jalan dengan baik. Anak-anak kami rata-rata bisa berbahasa Inggris karena kami tekankan untuk bisa berbahasa Inggris dengan beberapa ekstrakurikuler. Yang mengagumkan dari anak-anak Ekumene Christian High School ini, doa pagi saja saya lihat ada berapa 8 atau 7 anak-anak ikut doa di Kebon Jeruk jam 5 pagi. Kaget juga saya. Dan saya sudah melihat mereka berkali-kali. Doa hari Jumat mereka juga ikut doa. Dan senang sejak SMA mereka sudah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kami tidak sempurna, tapi kami berusaha untuk mempersiapkan siswa-siswa ini menjadi perwira-perwira tinggi kerajaan surga. Oke, Tuhan memberkati. Dari Ibu NN usia 39 tahun sudah menikah, anak 2 Papua Barat. Ini kayaknya ada hal pribadi, Nak. Tolong dilayani secara khusus, tidak bisa saya baca di sini. Oke. Saya lanjutkan dari wanita usia 22 tahun, single, Manado. Salam Pak, sebelumnya saya berterima kasih atas pengajaran Bapak sehingga saya dapat bertumbuh. Sedikit cerita Pak, Tuhan menempatkan saya di tempat di mana saya dapat mengenal Tuhan yang benar karena dari dulu saya dari agama Muslim. Singkatnya, setelah saya dibaptis, majikan saya memperkenalkan saya kepada pengajaran Pak Eras, sehingga kami sama-sama bertumbuh. Sesuai dengan umur rohani kami, ada beberapa hal yang saya tidak mengerti dan beliau bantu untuk menjelaskannya, sesuai yang beliau telah dapatkan sampai saat ini, Pak. Yang saya mau tanyakan, Pak, saya sedang bingung, Pak. Adik saya umur 20 tahun merencanakan menikah nanti di bulan Februari tahun ini. Saya tidak berniat mau membatalkan pernikahannya, namun yang saya khawatirkan adalah apa yang akan dihadapi ke depannya, karena kami dari keluarga broken home. Saya melihat dari keluarga saya yang hancur rumah tangganya, Pak,
dan banyak korbannya termasuk saya dan adik saya. Namun di sisi lain, saya juga belum yakin untuk berbicara dengan dia. Karena memang hubungan kami tidak dekat, Pak. Dan juga saya belum pernah sampai di keadaan yang dia sedang alami saat ini. Bagaimana sebaiknya saya harus menyikapi hal ini agar juga tidak menyakiti Tuhan bila saya salah bertindak. Tetap semangat, Pak, menyelamatkan jiwa-jiwa. Terima kasih sebelumnya, semoga Bapak di surga memberkati pelayanan Bapak dan tim. Adik Anda umur 20 tahun merencanakan pernikahan di bulan Februari ini. Apa yang membuat Anda khawatir? Ya, tidak disebutkan di sini apa yang menjadi alasan Anda khawatir. Apakah suaminya ini misalnya pengangguran, atau berlatar belakang buruk, tidak dijelaskan. Namun bagaimanapun, ya, saya harus memberitahukan kepadamu kalau adikmu sudah di atas umur 17 tahun, dia berhak memilih teman hidupnya. Kamu tadi tulis kamu tidak bermaksud membatalkan, ya jelas tidaklah ya. Apalagi kamu dengan adik kamu ini kan tidak dekat. Jika keadaan itu di luar kekuasaanmu, yang pertama kamu berdoa ya. Yang kedua jangan bertindak ceroboh. Coba hubungi adikmu, ajak bicara dulu, tanya ini, tanya itu tentang calonnya. Tapi jangan seperti polisi mau menangkap pencuri. Sebagai saudara saja. Dan jangan mengatur. Nanti hubungan kamu bisa retak. Kalau sudah mau menikah begini pasti hubungannya sudah dekat. Dan jangan coba-coba kamu membatalkan juga. Nah, kamu sekarang mengenal Tuhan Yesus. Dengan adikmu saya tidak tahu sudah mengenal atau belum. Yang kamu lakukan berdoa. Soal masa lalu yang broken home itu jangan menjadi satu beban di hatimu. Karena Tuhan bisa mengubah keadaan kita. Ya, bisa. Justru orang-orang yang masa lalunya hancur, itu kalau menjadi anak Tuhan yang baik, akan lebih berempati kepada orang yang susah. Oke, Tuhan berkati. Dari wanita usia 53 tahun menikah di Jakarta. Saya seorang ibu dari 2 orang anak. Anak perempuan saya sudah berumur 26 tahun dan 24 tahun. Dari balita mereka sudah saya biasakan ikut sekolah minggu sampai besar dan kuliah. Juga ikut ibadah pemuda waktu di Gading Kirana. Sekarang beribadah di MAG, Mall Arta Gading. Pak Eras, saat ini saya sedang susah hati. Saya cemas karena mereka berdua sekarang bekerja di suatu maskapai luar negeri. Yang satu sudah 7 bulan bekerja. Yang satu baru akan mulai bekerja. Otomatis mereka akan tinggal sendiri. Saya merasa agak kesulitan untuk berkomunikasi karena jam terbang dan waktu yang berbeda. Sehingga membuat kami jarang bisa bicara, bahkan kadang hanya via WhatsApp saja. Pak Eras, saya seperti merasa kehilangan mereka. Saya khawatir semua pengajaran suara kebenaran yang sudah didengarnya hilang. Dan tidak bisa lagi mereka dengarkan karena sudah kelelahan dan juga jauh dari saya. Sehingga saya tidak bisa membimbingnya. Walaupun mereka ada di hari libur, itu digunakan untuk istirahat sepanjang hari. Pertanyaannya, bagaimana cara mereka mendengar firman dan baca Alkitab? Sementara tuntutan pekerjaan mereka sangat tinggi. Saya takut mereka terhilang, Pak Eras. Pergumulan di luar sana semakin jahat. Dan dulu pernah ada kejadian di keluarga kami. Akibat ulah suami yang membuat mereka sempat mengalami pergumulan berat. Tapi saya bawa terus mereka untuk ikut ke gereja. Pak Eras, saya harus bagaimana? Dan apa yang harus saya lakukan? Mohon doakan anak saya supaya mereka tidak terhilang, selalu takut akan Tuhan, menghormati orang tua dan tidak sombong.
Maaf ya Pak kalau terlalu panjang. Terima kasih sebelumnya. Bapak sehat ya, kami masih memerlukan nasihat-nasihat dan kebenaran yang murni. Oke. Yang pertama, ini juga seperti penanya sebelumnya. Jika kita menghadapi keadaan yang di luar kemampuan kita berdoa dan menyerahkannya kepada Tuhan. Kegusaran hatimu itu menunjukkan kamu tidak atau kurang percaya kepada Tuhan dan mau mengendalikan keadaan. Kita tidak bisa mengendalikan keadaan, apalagi anak-anak sudah dewasa dan anak-anak sekarang sudah bekerja di maskapai asing. Doa dengan sungguh-sungguh, dan sering saya mengatakan lawan kesulitan dengan kesucian. Hadapi ini dengan persekutuan dengan Tuhan. Jika kita memiliki intimasi, kekeratan, keintiman dengan Tuhan dan menyenangkan hatinya, Tuhan akan melindungi juga orang-orang yang kita kasihi. Lalu saran saya, jangan berhenti berkomunikasi dengan anak. Pasti ada waktu mereka bisa dihubungi dengan WhatsApp, pasti bisa. Dan pada waktu menghubungi anak dengan WhatsApp, sampaikan firman. Atau paling tidak beri link khotbah di Rehoboth. Ini akan mengingatkan mereka. Quote-quote yang bagus, ayat-ayat firman yang bagus kirim. Jangan berhenti mengirim itu. Quote, ayat-ayat Alkitab, khotbah-khotbah singkat yang bagus, itu akan terus mengingatkan mereka. Itu yang kita bisa lakukan. Lebih dari ini, itu ditanggulangi oleh Tuhan. Amin. Dari pria usia 33 tahun sudah menikah 2 anak di Palembang. Izin Pak, saya bulan November 2022 pernah jatuh dalam dosa perzinahan dengan 2 wanita yang tidak saya kenal. Saat itu saya menggunakan pengaman. Dari bulan November hingga 22 hingga awal Mei, saya seminggu sekali atau kadang 2 kali seminggu ke tempat pijat pria dewasa. Pijat dan masturbasi, tidak berhubungan intim. Saya sudah melakukan pemeriksaan HIV dan infeksi menular seksual sebanyak 4 kali dan hasilnya negatif. Setelah kejadian-kejadian tersebut, saya ditegur oleh Roh Kudus melalui khotbah dan renungan yang salah satunya dari Pak Eras di Truth ID. Bahwa apa yang saya perbuat sudah melukai istri, anak-anak, keluarga, dan Tuhan, terutama Tuhan. Saya sangat menyesal Pak, hancur hati dan depresi dengan perilaku saya pada masa lalu. Saya tidak pernah bisa melupakan kenajisan dan pelanggaran saya ini. Setiap hari saya meratapi dan berjuang dengan perasaan rendah diri dan rasa mau bunuh diri. Istri sampai saat ini belum tahu Pak. Istri saya pilih suami kayak saya. Suami bodoh, tidak tahu diri dan najis. Saya beruntung dapat istri seperti dia yang dikaruniai anak-anak yang baik. Pertama saya beritahu, jangan beritahu istri. Tutup, minta ampun dan jangan mengingatnya. Kamu mengingat terus padahal Allah sudah melupakan. Kamu harus menghargai Tuhan dengan melupakan kesalahan masa lalumu. Karena Tuhan mengampuni dan Tuhan melupakan. Kenapa kamu mengingat? Dengan kamu ingat-ingat itu, kamu egois. Kamu egosentris. Ya. Dengan mengingat-ingat itu, kamu egosentris, kamu egois, kamu menikmati kegagalan masa lalu yang mestinya kamu lepaskan. Sekaligus kesombongan. Memang kamu rusak, ya terimalah kerusakanmu. Jangan menyesali berkepanjangan, itu kesombongan dengan cara lain. Ya. Sekarang jangan berbuat dosa lagi, cintai istri dan anak-anakmu. Untung kamu tidak kena HIV. Sebelumnya memang saya sudah jatuh dalam dosa percabulan, Pak. Sejak SMP sering masturbasi dan sampai usia sekarang. Pacaran saya dulu juga tidak kudus. Ini semua mungkin karena kuasa iblis dan juga akibat kepahitan saya kepada ibu saya.
Ibu saya keras dan kasar, saya dulu sering dicemooh, dikutuk, ditampar depan orang banyak dan dianggap sampah. Ibu dan nenek saya juga sejak dulu sampai sekarang masih terikat perdukunan. Nenek sudah meninggal ya. Mungkin kelemahan saya ini karena kutuk dari okultisme. Saya juga sempat diajak, tapi sekarang saya sudah meninggalkan okultisme dan bertobat, Pak. Saat ini saya semakin terbuka dengan istri saya. Saya ceritakan kelemahan-kelemahan dan pelanggaran saya dulu. Masturbasi, pernah selingkuh, pas pacaran, pikiran kotor terhadap wanita, perdukunan, dan kebohongan saya masa lalu. Saya belajar untuk terbuka, Pak. Tinggal perjinan saya ini yang belum saya ceritakan. Sudah saya katakan tadi, tidak usah diceritakan. Tuhan mengampuni, melupakan. Mungkin kelemahan saya ini karena kutuk okultisme. Saya ada ketakutan dan kekhawatiran jika istri saya tahu dia tidak akan mengampuni dan menerima saya kembali. Saya mengaku kepada Tuhan Yesus bahwa saya sudah berdosa besar. Tidak ada yang saya sembunyikan. Tidak ada saya sembunyikan dari Tuhan dan saya tinggalkan dosa-dosa itu, Pak. Tapi untuk cerita kepada istri saya perlu hikmat Tuhan. Sampai sekarang setiap hari selalu ada rasa menyesal kenapa saya melakukan itu. Kok saya tega ya? Manusia macam apa saya ini? Manusia apa saya ini? Setan saya ini. Tapi suatu sisi semua kejadian diizinkan terjadi, ada harapan untuk hari depan. Begitu ditulis ya. Saat ini saya fokus mempersiapkan keterbukaan saya yang terakhir ini, Pak. Mencari kosan kalau diusir dan diceraikan, dibuang. Mencari nafkah untuk tetap menghidupi istri dan anak. Saya tetap menghidupi istri dan anak meski saya tidak dianggap lagi. Sudah saya beritahu dan nggak usah cerita ya. Puji Tuhan saya sudah diterima PNS. Jadi kalau saya meninggal akibat tuayan dosa saya masa lalu, istri dan anak saya mendapat gaji saya untuk hidup. Saya sangat menyayangi istri dan kedua anak saya, Pak. Saya tidak mau kehilangan Tuhan Yesus dan istri anak saya. Saya masih mempersiapkan keterbukaan ini karena istri sedang persiapan sekolah S2. Mertua perempuan saya banyak bergumulan. Abang istri saya sedang rehab narkoba. Dan kalau orang tua saya, khususnya ibu saya tahu, saya pasti tidak akan dianggap anak lagi. Dan hubungan orang tua anak pasti berakhir. Saya tahu jalan ini sempit dan sangat sulit, Pak. Saya harus menghadapi konsekuensi dosa dan tuayan akibat dosa. Kalau nanti saya diceraikan, saya pasrah, Pak. Oke, kamu gak akan dicerai, ya. Kamu tidak akan dicerai. Kamu masih diberi kesempatan Tuhan. Dosamu tidak akan dibongkar kalau kamu sungguh-sungguh bertobat dan meninggalkan dosa itu. Saya adalah penjahat yang bertobat, Pak. Saya setiap hari merenung akan kesalahan kami selama saya hidup. Merenungi firman, mengakui kesalahan dan jujur pada Tuhan. Berusaha memperbaiki hidup, tidak mengulangi kesalahan. Saya mau hidup berkenan, Pak. Apakah Tuhan masih mau menerima dan menolong saya, Pak? Apakah kutuk terjadi pada diri saya, Pak? Juga atas anak-anak saya akibat perbuatan saya? Tidak. Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan, Tuhan bisa menutupi kesalahanmu ini, tapi asal kamu tidak melakukannya lagi. Kamu tidak akan dicerai istri. Asal kamu betul-betul bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah kamu lakukan. Ya, oke, saya kira itu saja. Ini tolong supaya diberitahu cepat. Oke, berikutnya dari wanita usia 40 tahun. Menikah di Kupang, NTT. Salam Bapak Rohani yang luar biasa. Saya memiliki 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Terima kasih sudah membaca pertanyaan saya sebelumnya. Saya sudah senang dengan figur Pak Eras. Saat Bapak datang ke Kupang melakukan pelayanan seminar. Dulu pertama kali saya ketemu di Kupang, di hotel, di salah satu hotel dengan materi korpus teliti. Dan materi itu belum pernah saya dengar ya. Kemudian singkat cerita saya ikuti khotbah Bapak, bahkan masuk dalam grup WhatsApp yang selalu memberikan materi Alkitab. Saya ikuti doa pagi dan Zoom hingga sekarang di YouTube. Banyak kesaksian yang saya dapatkan.
Salah satunya pernah saya muat di grup saat itu, di mana anak saya yang kedua sakit parah, kami tidak bisa ke dokter, dan malam itu dia sangat kritis, dan kami suami istri membuka YouTube khotbah Bapak yang sudah lewat. Ya, kami ikuti ibadah itu hingga selesai, dan saat itu saat berdoa terjadi seperti sesuatu di mana ada suara bantingan pintu kamar yang saat itu tertutup. Tiba-tiba dengan bunyi yang sangat keras, padahal setelah diperiksa tidak ada yang membuka. Tertutup rapat padahal ya. Dan saat itu juga anak saya yang sedang demam tinggi langsung hangat dan mukanya bisa dibilang sehat. Itu sudah beberapa tahun yang lalu. Saya ikuti terus dan saya berencana agar anak saya mau sekolah di tempat Pak Eras. Sekarang dia masih kelas 8. Kami sekeluarga mengikuti kegiatan Pak Eras ya. Baru-baru saya mengandung anak ketiga dan kami memberi nama Erastus. Waduh. Maaf ya Pak, tanpa mohon izin. Ya enggak usah minta izin, itu nama bersama, ada di Alkitabnya. Tapi nama itu memberi inspirasi untuk hidup kudus, dan bahkan kami takut kalau norma-norma hidup kami tidak berkenan di hati Bapak Elohim Yahweh. Dan nama itu juga ada di Alkitab. Saya percaya pelayanan yang Bapak kerjakan sangatlah jarang ditemui. Dan kami orang kecil dapat mendukung pekerjaan ini dengan setia, mengikuti teladan. Setia mengikuti teladan. Gitu ya. Serta mendoakan agar pelayanan ini berdampak bagi banyak kalangan. Doa saya Pak sehat, umur panjang, kami membutuhkan figur Pak Eras seperti yang kami lihat dan teladani. Semoga anak saya Erastus bisa ketemu langsung Bapak. Oke, nanti kalau saya ke Kupang bisa ketemu saya lalu beritahu ini Erastus. Ini Erastus Pak Eras gitu ya. Dah, dapat kembaran dong saya. Dari pria usia 30 tahun, 32 tahun belum menikah. Salam Pak, saya sangat diberkati ketika mendengarkan firman yang disampaikan Pak Eras. Karena firman yang disampaikan oleh Pak Eras kebanyakan menghancurkan sifat-sifat kedagingan. Karena itu saya memutuskan untuk beribadah di GSKI. Saat di GSKI cuma 4 bulan di kota Lubuk Pakam. Karena cuma di GSKI firman itu selalu keras untuk membangun iman. Sangat jauh berbeda kalau di gereja-gereja yang lain. Saya hanya bahas tentang berkat, gereja-gereja lain yang hanya bahas tentang berkat-berkat saja. Saya tidak bertanya apa-apa Pak, cuma saya hanya kasih saran. Tolong Pak, sekali-kali dibahas tentang 7 cawan murka Allah dan 7 meterai dalam kitab Wahyu. Supaya banyak orang Kristen memahami isi dari kitab Wahyu. Oke, dulu rasanya di seminar akhir zaman saya pernah menyinggung ini ya. Coba dicari tentang seminar kitab Wahyu. Tapi baiklah usulan ini saya perhatikan. Doakan keluarga kami dengan segala kebutuhan-kebutuhannya. Oke ya. Kalau perlu ini dibimbing juga nih ya. Ada kesulitan ini. Oke, Tuhan memberkati. Dari pria, anak usia 8 tahun. Ini nanti dihubungkan dengan Abamkit. Tapi saya baca juga nih. Opa, kenapa aku suka bingung dengar lagu ciptaan Opa Eras? Kenapa kita disebut musafir? Maksudnya musafir itu orang yang mengadakan perjalanan ke suatu tempat atau orang yang sedang menuju suatu tempat sehingga dia tidak menetap di mana-mana, dia hanya menetap di tempat tujuan itu. Dan juga kenapa malaikat yang bernama Lucifer bisa berubah menjadi iblis.
Nah, karena ia memberontak. Dia melawan Tuhan, tidak mau nurut Tuhan. Begitu. Oh ya Opa, sejak aku dengar khotbah monoteisme, aku juga bingung. Apakah Yesus masih boleh disebut Tuhan? Ya, Yesus itu memang Tuhan. Tuhan artinya Tuan kita, majikan kita. Ya. Maafin aku banyak tanya ya Opa, karena saya sering dengar khotbah Opa Eras. Aku jadi bingung cara aku berdoa yang sekarang. Sejak mengikuti monoteisme, aku sayang banget sama Opa, God bless you. Wow, ini hebat loh ini anak ini. Ini anak ini hebat. Dia bisa bagaimana berdoa kepada Tuhan dengan monoteisme. Ini pertanyaan orang tua juga. Kita sekarang harus bisa berdialog person to person dengan Allah Bapa. Tapi kita juga berdialog dengan Yesus person to person. Tetapi kita biasanya lebih banyak berdialog dengan Allah Bapa. Oke, Tuhan memberkati. Berikutnya dari pria usia 22 tahun, single. Oke. Salam Pak Eras, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya di Abam. Saya mau tanya Pak, saya bergereja di salah satu gereja di Riau. Dan pada saat awal tahun ada acara ibadah disertai persembahan buah sulung. Namun setelah acara tersebut salah satu panitia meminta bukti transfer untuk dimasukkan ke dalam amplop persembahan. Menurut saya bukanlah perihal memberi persembahan seharusnya privacy kita. Apakah pemikiran ini salah Pak? Pemikiran kamu benar. Persembahan itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Jadi kalau gereja harus mencatat pemberian siapa sebenarnya tidak salah. Tapi tidak dicatat lebih baik. Nah, gereja-gereja yang sekarang ini memang sedang bergumul mencari uang, ini langkah-langkahnya biasanya begitu. Buah sulung itu sebenarnya dalam satu panen diambil satu keranjang yang terbaik. Itu yang diserahkan. Bukan gaji 1 bulan diserahkan. Wah, itu memeras. Ya. Hati-hati dengan gereja-gereja seperti ini. Tidak membimbing dengan benar umat ke kerajaan surga. Ya. Teologi kemakmuran, khotbah-khotbah yang berkat-berkat saja. Ini tidak menyempurnakan. Memarkir orang di dunia. Membuat orang betah di dunia. Ini bukan kebenaran. Oke. Saya teruskan, pria usia 45 tahun. Menikah 2 anak. Menikah anak 2 usia 7 tahun dan 8 tahun. Pak Eras, Bapak rohani saya. Tuhan Yesus memberkati saya. Tuhan Yesus memberkati. Oh gini. Tuhan Yesus memberkati. Saya sempat GSKI Arta Gading saya jemaat GSKI Arta Gading sudah 10 tahun. Di sini saya meminta bimbingan Bapak. Saat ini saya mengalami masalah dalam rumah tangga, yaitu sama istri. Istri saya mau cerai Pak. Permasalahannya bermula dari saya Pak, tahun 2019 saya sembunyi-sembunyi main saham dan akhirnya saya kasih tahu istri. Berjalan sampai 2021, saya mengalami kerugian ratusan juta. Dan pada waktu 2020, datangnya pandemi, usaha kami anjlok. Toko tutup dan usaha lain juga tutup. Dan tahun 2003, dampak keuangan kami tidak ada pendapatan setiap bulan. Harus bayar cicilan, biaya hidup dan anak sekolah total 35 juta. Wah. Saya sudah mulai minta maaf kepada istri. Saya waktu itu, istri saya marah sama saya dan sempat baikan. Yang jadi masalah besar sekarang, masuk tahun 2024 istri selalu mau minta cerai. Jadi saya hanya diam saja ikuti jurus Pak Eras. Sudah 3 hari istri selalu minta cerai. Dia bilang tidak menghabiskan waktu bersama saya. Dia suruh saya mengurus surat cerai. Saya bilang jangan karena soal materi kita mau cerai. Pikirkan lagi dulu yang benar. Dia sudah mikir yang matang dan katanya
Kata istri kepada pria ini, kalau kamu tidak mau mengurus surat cerai, oke, tidak apa-apa, biar saya yang urus. Loh, apa yang harus saya lakukan, Pak? Ini masalahnya rumit. Ya, kamu sudah salah, kamu udah ngaku salah, ya, istri bersikap demikian. Ini saya kira perlu bimbingan langsung. Ini tolong dibimbing langsung karena ini jemaat GSKI ya. Arta Gading apalagi dibimbing baik suami atau pria ini maupun istrinya. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.